فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya masyarakat muslimin rahimin rahimakumullah. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di hari Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sehingga kita mendapatkan nikmat sehat, mudah bagi kita untuk melangkahkan langkah kita ke masjid ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, mengajak, menyeru, mendakwakan umat ini kepada kebenaran al-haq yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Rabb engkau, jangan kamu merasa ragu tentang kebenaran tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menjelaskan satu azhar, satu riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yaman. Dan beliau adalah merupakan sahibus sir. Beliau adalah merupakan orang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga rahasia umat ini. Tentang asma'ul munafikin, tentang nama-nama kaum munafikin yang ada di kota Madinah pada masa itu. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Lalikai dan Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Dhammul Kalam Al-Harawi, yaitu adalah di mana salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, Hudzaifah bin al-Yaman, pada masa itu saat-saat menjelang kematiannya, menjelang wafatnya. Datang sahabat ini kepada dia, yaitu adalah Abu Mas'ud al-Badri. Abu Mas'ud al-Badri. Ketika beliau datang membesuk beliau dalam keadaan sakit tersebut menjelang kematiannya, sambil dia menyandarkan dirinya kepada badan daripada Hudzaifah bin al-Yaman. Kemudian dia katakan, "Ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, ausina. Ya Aba Abdullah, ausina." Abu Mas'ud al-Badri, wahai Aba Abdullah, dan Aba Abdullah adalah merupakan kunyah, panggilan daripada Abu Hudzaifah bin al-Yaman. Kata dia, berwasiatlah kepada kami. Berwasiatlah kepada kami. Beri kami wasiat sebelum kamu meninggal. Kemudian kata dia, ala ja'akal yakin. Ala ja'akal yakin.
Apakah kamu tidak tahu bahwasanya keyakinan akan datang kepada kamu? Dan keyakinan punya rahmatullah adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadatlah engkau kepada Rabb engkau sampai datang kepada engkau kematian. Yakin di situ adalah kematian. Bukan yakin di situ adalah hilang roh atau jasad atau hilang rohnya atau pingsan dia dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak. Tapi yakin di situ adalah kematian. Nah, ketika dikatakan oleh Abu Hudzaifah kepada Abu Mas'ud, apakah tidak datang kepada kamu kematian? Kata Abu Mas'ud mengatakan, bala. Bala. Dia bilang benar. Kemudian beliau katakan, kata beliau kepada kita, dan wasiat tersebut, iyyaka wa talawun fid din. Iyyaka wa talawun fid din. Dan aibatus salaf menjelaskan kepada kita, ulama salaf menjelaskan kepada kita, ya, di antara fikih memahami fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah berbentuk kesyirikan, baik fitnah berbentuk bid'ah apapun dia, adalah meninggalkan at-talawun dan luzum jamaah, luzum sunnah, yaitu berjalan di atas sunnah, luzum sunnah. Dan luzum sunnah tersebut adalah komitmen dia di atas sunnah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Alaikum ay wajib alaikum antasiru, wajib bagi kalian untuk berjalan meniti sunnah saya, jalan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalan para sahabat saya khulafa'ir rasyidin al-Mahdiyin. Jadi di sini meninggalkan at-talawun, meninggalkan warna-warni, cepat perubahan terjadi. Takallub itulah perubahan-perubahan. Di hari ini orang memandang sesuatu itu adalah sunnah, berapa hari ke depan dia pandang bid'ah. Sunnah dia balikkan menjadi bid'ah. Hari ini dia pandang sesuatu itu adalah syirik, berapa hari ke depan dia pandang itu adalah tauhid. Ini adalah merupakan perubahan-perubahan yang talawun atau takallub. Dan obat seperti ini adalah luzumus sunnah. Adalah berjalan dan meniti di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata beliau, kata Hudzaifah bin Yaman, at-talawun itu adalah bentuknya. Kata beliau, antunkiru ma ta'rifu. Antunkiru ma ta'rifu. Atau awalnya anta'rifu ma tunkiru qabla al-yawm. Kamu mengingkari apa-apa yang sebelumnya kamu anggap itu baik. Tunkiru, antungkira, kamu mengingkari ma ta'rifu qabla al-yawm. Kamu mengingkari apa yang kamu ketahui itu sebelum hari ini adalah baik. Itu bentuk talawun. Dan kemudian kata beliau, wa anta'arifa, dan kamu mengetahui apa-apa yang kamu ingkar sebelum hari ini, atau sebaliknya kamu mengingkari sesuatu yang sebelumnya kamu anggap itu baik. Jadi rahmatullah, dari hadis dari riwayat asar ini menunjukkan kepada kita, seseorang nampak perubahan dan talawun warna-warni pada dirinya adalah ketika dia melihat di hari ini sesuatu yang baik, besok berubah sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi rahmatullah, dia ingkari sesuatu yang baik di hari ini. Hari kemarin dia lebih baik, di hari ini ingkari oleh dia itu tidak baik. Atau dia katakan sesuatu di hari ini yang hari ini dia lihat tidak baik, besok dikatakan baik. Ini adalah orang dikatakan talawun dan takallub, perubahan pada dirinya. Ini banyak terjadi pada rahmatullah. Berapa banyak orang kita lihat, jangankan kita awam, para ulama dan para ustaz dan para dai yang sebelumnya dia mengenal sunnah, tahu ini sunnah, tahu itu adalah bid'ah, tapi tidak perubahan pada dirinya. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Idza ahabba ahadukum," apabila salah seorang kalian ingin dan menginginkan untuk mengetahui, ayalam hal asabatu fitnah, apabila salah seorang kalian
ingin mengilmui, mengetahui apakah dirinya ditimpa oleh fitnah amla atau tidak. Falyanzur, kata beliau. Kalau kita ingin mengetahui diri kita ini ditimpa oleh fitnah atau tidak, apa yang kita lakukan? Kata Abu Dzar bin Yaman, falyanzur, lihat pada dirinya. Kalau dia idza yara al-yawm atau idza yara al-yawm, apabila dia melihat hari ini halalan, hari ini dilihat oleh dia halal. Kemarin wa qabla al-yawm yarahu haraman. Hari ini dilihat oleh dia halal. Kemarin yang halal hari ini dilihat oleh dia kemarin adalah haram. Perubahan. Artinya taklid. Yang haram dia pandang halal. Yang haram dia pandang halal. Yang halal dia pandang haram. Itu seseorang seperti itu rahmatullah, berarti dirinya ditimpa oleh fitnah pada masa itu. Dan na'udzubillah rahmatullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabatnya, ista'idzu minal fitan. Minta perlindungan kamu kepada Allah dari fitnah. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah. Ista'idzu minal fitan. Minta perlindungan kepada fitnah. Maka sahabat mengatakan, na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah. Kalau orang berrahmatullah, na'udzubillah, perubahan-perubahan yang signifikan pada dirinya itu berbahaya. Itu tidak lain tidak bukan adalah kembali kepada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai zat yang memutarbalikkan hati manusia, sabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami di atas din kamu ya Allah. Wa ya musarrifal qulub, wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang memutarbalikkan atau yang memalingkan hati-hati manusia, sarrif qulubana ala ta'atik, dan kembalikan dan palingkan hati kami kepada kebenaran ya Allah dan atas Islam tersebut. Ini rahmatullah obat daripada talawun tadi, daripada warna-warni di dalam beragama, warna-warni di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini dia beribadah sunnah, berapa hari setelah itu bid'ah. Hari ini dia tahu syirik, berapa hari dirubah oleh syirik jadi tauhid. Ini bentuk talawun yang sangat dikutuk dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini nasihat daripada Hudzaifah bin Yaman tersebut di dalam perkara talawun pada rahmatullah. Dan ingat, Nabi SAW mewasiatkan kita dari awal tentang masalah sunnah, luzumus sunnah, berjalan di atas sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu jalannya. Dan jalan para sahabat Nabi SAW, dan itu adalah obat daripada talawun dan takalluf, ya, yang perubahan-perubahan signifikan dari. Aku lakum qawli hadza wa astaghfiruh, innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para masyarakat muslimin sedang Jumat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di akhir surah Al-Kahfi. Kata Allah tabaraka wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Qul hal nunabbiukum." Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang merugi di dalam amalannya? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang merugi di dalam amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia usaha, amalan, pekerjaannya, ibadahnya di dalam kehidupan dunia ini. Sia-sia. Tidak ada nilai sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sia-sia, yang pupus
usaha dan amalannya dalam kehidupan dunia ini. Enggak ada artinya. Di akhirat menerima kosong di sisi Allah Azza wa Jalla. Kosong diterima catatan tersebut di akhirat hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah, bala sa'yum fil hayatid dunya. Sementara wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini yang merupakan penyakit yang banyak menimpa kita di kalangan kaum muslimin di hari ini adalah orang-orang yang menyangka perbuatan yang baik pada hendak. Wahum yahsabuna, mereka itu adalah menyangka, mengira annahum, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka mengatakan beramal baik padahal enggak ada di sisi Allah Azza wa Jalla nilai sama sekali. Rahmatullah. Ini juga termasuk kepada orang-orang penafsiran daripada surat yang kita baca dan merupakan amalan dan kewajiban bagi kita membacanya ketika kita sholat. Surat Al-Fatihah sebagai rukun sholat, yang di akhir ayat kita mengatakan waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat ya Allah, bukan jalan orang yang sesat. Waladhdallin, ad-dhalin ini rahmatullah ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari jalan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu di Musnad Imam Ahmad mengatakan ad-dhalun atau an-nasara dhalun. An-nasara dhalun. Kalau sebelumnya ghairil maghdhub, bukan jalan. Jemaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghairil maghdhub, bukan jalan orang yang engkau kutuk dan marah ya Allah. Rahmatullah. Nah, tafsiran ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan orang yang dikutuk dan dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan al-yahud. Al-yahudu maghdhubun. Orang-orang Yahud dikatakan maghdhubun, orang yang dikutuk dan dimarah oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sementara dhalin, orang-orang yang sesat dikatakan Nabi SAW tadi, an-nasara dhalun. Orang-orang Nasrani dikatakan orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Berarti rahmatullah. Ini catatan penting bagi kita. Beramal tanpa ilmu. Nasrani amalan tanpa ilmu. Yahud kebalikannya, ilmu tapi enggak diamalkan. Ilmu tapi tidak diamalkan. Ini rahmatullah bentuk penafsiran tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk peringatan kepada kita. Apa dia? Ilmu diamalkan. Tak beramal kita syabih. Para aimatus salam ya menjelaskan kepada kita, di antara tafsiran juga adalah kalau ada dari kalangan umat ini, kata aimatus salam seperti Imam Sufyan bin Uyainah, kalau ada di kalangan umat ini berilmu tapi tidak mengamalkannya, ada syabih, ada bentuk kemiripan, bukan Yahud tapi ada kemiripan dengan jalan dan tarekah Yahud. Dan ada di kalangan umat ini beramal tanpa ilmu, ada kemiripan dengan orang Nasrani sebagaimana tafsiran hadis dari jalan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Allahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ta'atik. Allahumma ja'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal musyrikin. Allahumma ja'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal musyrikin. Allahumma ahyina 'alal islam wa sunnah wa amitna 'alal islam wa sunnah. Allahumma ahyina 'alal islam wa sunnah wa amitna 'alal islam wa sunnah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah.